Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 008. Entah ini penjelasan jujur atau bohong, tapi yang jelas Jackson hanya tidak ingin Anne khawatir. 1. Lambat laun mereka tidak akan mempertanyakan ataupun meragukan pernikahan kita, ucap Jackson lagi. Anne mengangguk paham, dia hanya perlu bertahan sampai 1 tahun berlalu begitu saja. Sekarang Anne mulai. 156. Paham kenapa Jackson menikahinya? Selama 1 tahun ini Jackson akan semakin memperkuat posisinya di keluarga Wu. Hingga saat perpisahan mereka nanti, Yasa dan Andreas tak akan mampu berkutik lagi. Jackson menatap Anne lekat, ingin melihat Anne yang gugup, Anne yang membalas tatapannya dengan penuh makna yang mendalam. Namun Jackson tidak menemukan itu semua, apa yang Jackson lihat hanyalah tatapan Anne yang polos. Tidak apa-apa, aku yakin suatu saat nanti Anne juga akan mencintaiku, batin Jackson. 11. Sementara itu di luar sana, Deinara pergi meninggalkan perusahaan dengan kebencian yang semakin mendalam. Tadi Deinara sempat berbicara dengan Andreas tentang Anne. Deinara ingin menyelidiki siapa sebenarnya wanita itu, tapi ternyata Andreas sudah melakukannya lebih dulu. Alhasil Andreas menunjukkan hasil pencariannya pada Deinara. Data yang menjelaskan bahwa Anne memang benar-benar orang biasa, miskin sejak lahir dan juga bahkan bodoh, sebab tak memiliki ijazah sekolah dasar. 2. Deinara geleng-geleng kepala sendiri, andai pernikahan Jackson dan Anne palsu, alangkah bodohnya Jackson memilih wanita sehina itu. 4. Padahal Jackson bisa memilih wanita yang lebih kompeten. Tenangkan dirimu Dei, ini semua hanya tentang waktu. Tidak perlu gegabah, lama-lama Jackson juga akan membuang wanita bodoh itu, geram Deinara, terus bicara seperti ini untuk menenangkan diri. 1. Deinara mengemudi mobilnya dengan perasaan kesal yang tidak hilang-hilang. Selesai Anne dan Jackson makan siang bersama, Anne pun kembali ke pantry. Dia keluar dengan membawa piring kotor hingga membuat 2 sekretaris di depan tidak merasa curiga. Di pantry juga ada Dosma dan seorang 0G, namun Dosma dan 0G pria tersebut mengabaikan keberadaan Anne. Mereka asik bicara berdua mengabaikan Anne begitu saja. Sebenarnya Anne merasa tak nyaman, namun dia harus bisa menerima semua keadaan. Ponselnya yang bergetar membuat perhatian Anne teralihkan. Ada satu pesan masuk dari Deon. Nona, sore nanti saya akan menjemput Anda. Saya antar Anda pulang. 8. Dek 157. Menatap layar ponsel membaca balasan pesan dari sang istri. Jackson menghela nafasnya dengan kasar, jika Anne sudah mengatakan tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing maka Jackson tidak bisa banyak melarang. Namun hatinya tak bisa rela. 1. Urusan apa yang Anne maksud? Apa dia akan bertemu dengan seorang pria? Apakah Deon? Batin Jackson penuh tanya. Raut wajahnya yang kusut mampu dipahami oleh Willy di depan sana. Tuan, haruskah saya menjemput Anne? Tanya Willy, sebab telah cukup lama mereka menunggu. Tidak. Anne akan pulang ke rumahnya, kita ikuti dia, balas Jackson seraya memberi perintah. 1. Willy mengangguk paham. Ini adalah kali pertama Anne akan pergi sendiri setelah adanya pernikahan. Siapa yang akan Anne temui pasti akan membantu penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Willy. Setelahnya Willy mulai melajukan mobil keluar dari area basement, tapi tidak langsung pergi melainkan berhenti di salah satu sudut parkiran depan. Beberapa menit mereka menunggu di sana,
sampai akhirnya terlihat Anne yang keluar dari pintu lobi dengan berlari. Kenapa Anne senang sekali berlari seperti itu? Batin Willy. Sedangkan Jackson malah takut jika Anne jatuh, sebab semakin lama lari Anne terlihat semakin cepat. 1. Willy kembali melajukan mobilnya pelan-pelan, mengikuti Anne dari jarak aman. Sementara Anne terus berlari, keluar dari area perusahaan dan menyusuri trotoar. Lalu berhenti tepat di samping mobil mewah berwarna hitam dengan nafas terengah-engah. Dek. Jantung Jackson yang berdenyut nyeri, kenapa Anne berhenti di sana? Siapa pemilik mobil hitam itu? Sampai akhirnya Jackson melihat Deon Grayson keluar dari dalam sana. Nona, ayo masuk, ucap Deon setelah menundukkan kepalanya memberi hormat. 2. Lia, balas Anne yang suaranya masih terengah. Tuan, pria itu adalah Deon Grayson, lapor Willy. Aku tahu, balas Jackson dengan jantung yang bergemuruh. 27. 158. 57 rasanya ingin meledak. Ikuti mereka, Tita. Jackson saat dilihatnya Anne masuk ke dalam mobil Deon. Sumpah, saat ini sebenarnya Jackson sangat ingin menarik Anne untuk pulang bersamanya. Ingin bertanya dengan keras sebenarnya ada hubungan apa di antara Anne dan Deon. 1. Kenapa Deon sangat menghormati Anne? Sangat menyegani sang istri sampai menundukkan kepalanya saat bertemu. Karena jika hanya teman tidak seharusnya seperti itu, kecuali Deon menganggap Anne sebagai wanita yang spesial. Namun, lagi-lagi semua keinginan itu hanya terpendam di dalam diri Jackson sebab dia telah terpenjara oleh ulahnya sendiri. Mengatur bahwa pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak dan parahnya tak ada yang boleh mengganggu kehidupan masing-masing. 21. Dari arah jalan yang dituju oleh mobil Deon, mereka semua tahu jalanan ini menuju rumah kecil milik Anne. Bagaimana pekerjaan Anda, Nona? Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Deon dengan penuh perhatian. Mereka berdua sama-sama duduk di kursi belakang. Sedangkan mobil dikemudikan oleh seorang sopir. Baik Deon, aku bisa beradaptasi dengan baik di sana. Benarkah? Apa ada rekan Anda yang bersikap mengintimidasi? Lia, ada beberapa. Tapi aku bisa menanganinya. Deon tersenyum kecil, saya senang mendengarnya. Di luar sana terlalu banyak orang yang jahat, Anda harus bisa melindungi diri Anda sendiri. Kenapa kamu terus memintaku untuk mandiri? Memangnya kamu akan pergi meninggalkanku? Tanya Anne serius, sungguh, dia tak mampu membayangkan hidup tanpa Deon. Baginya Deon bukan hanya sekedar tangan kanan ataupun orang kepercayaan, Deon sudah lebih dari itu, seperti belahan jiwanya. Yang mampu membantunya dalam setiap keadaan. Tidak Nona, saya akan tetap berada di samping Anda selama Anda menginginkan. Saya hanya tidak ingin ada peluang untuk orang-orang menyakiti Anda. Bagaimanapun Anda harus bisa berdiri di kaki Anda sendiri, jelas Deon tak kalah serius. Jika menuruti egonya, terkadang Deon juga merasa tak tega melepas Anne di perusahaan Wu Corporation. Rasanya terus ingin melindungi sang nona muda. Tapi Deon sadar, perbuatannya justru membuat Anne tak bisa mandiri. Karena itulah kini tidak tega Deon melepaskan sang nona muda. Dan Anne diam-diam menyembunyikan egugupannya, berjaga-jaga agar tidak ada pembicaraan tentang Jackson di antara mereka berdua. Anne tak ingin membuat Deon kecewa, ketika tahu bahwa dia masih menjadi wanita yang lemah, yang dijadikan sebagai istri kontrak untuk kedua kalinya. 159. Perjalanan terus berlanjut sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan, rumah Anne yang telah lama tidak ditinggali. Anne bahkan gugup saat mencari kunci rumah di dalam tasnya. Apa yang Anda cari, Nona?
Tanya Deon, karena nampak jelas jika Anne kesusahan. Kunci rumah Deon, nah ini ketemu, jawabnya dengan buru-buru. Mereka kemudian turun dari dalam mobil. Saat Anne membuka gerbang kecil di rumahnya, Deon menuju bagasi mobil dan mengeluarkan beberapa barang bawaannya. Ada banyak makanan yang akan dia letakkan di kulkas sang nona muda. Tidak hanya itu, Deon bahkan membeli boneka baru untuk menemani Anne tidur. 2. Dari dalam mobilnya Jackson mengepalkan kedua tangan dengan kuat, telah dia lihat dengan jelas bahwa memang ada hubungan lebih di antara Anne dan Deon. Bukan hanya teman biasa, tapi lebih. 4. Dulu Anne pernah menikah dengan Arga Dewangga, lalu kini memiliki hubungan dengan Deon Grayson. Di antara dua pria itu, Jackson yakin pesonanya bisa diadu. Namun kenapa Anne tak pernah melihatnya sebagai seorang pria? 5. Fakta ini membuat Jackson semakin benci. Benci pada keadaan, benci pada dirinya sendiri. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Tidak mungkin tak ada satupun data tentang hubungan mereka berdua, ucap Jackson dengan geram. Terlebih saat melihat Anne dan Deon akhirnya masuk ke dalam rumah berdua. Kepala Jackson rasanya ingin meledak. 2. Maaf Tuan, saya belum bisa melaporkannya sekarang. Saya belum menerima laporan utuh dari detektifnya. 1. 160. 58 diam. Sudah masuk ke dalam rumah, Anne semakin gelagapan. Semua lampu mati, rumah sedikit kotor karena tidak pernah dibersihkan. Terasa jelas jika rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Deon bahkan mampu merasakannya juga. Nona, panggil Deon ketika baru sampai di ruang tamu. Ini bukanlah pertama kalinya Deon datang ke rumah ini. Dia bisa memahami jika ada yang terasa berubah. Lia Deon, kenapa? Aku bersihkan rumahnya sebentar. Kamu duduklah, jawab Anne. Bahkan langsung kabur mencari sapu dan segala peralatan kebersihan. Sementara Deon sejenak terdiam dan menatapi tiap sudut rumah ini dengan lekat, bertanya-tanya mungkinkah selama ini Anne tidak tinggal di rumah ini. Tapi di mana Anne tinggal jika tidak di sini? Apakah rumah Dr. Monica? 2. Entahlah, Deon belum menemukan jawabannya. Di saat Anne mulai bersih-bersih, Deon menuju dapur untuk menata semua bahan makanan di kulkas. Tapi kemudian dia dapati kulkas yang mati. Bahkan tak ada satupun isi di sana. Deon tak bisa tinggal diam, dia meninggalkan semua barang belanjaannya di dapur dan menemui Anne yang berada di ruang tengah. Nona, apa selama ini Anda tidak tinggal di sini? Tanya Deon langsung. Dek. Anne sontak mematung dibuatnya, keringat dingin sudah mulai membasahi dahi dan dua telapak tangannya. Nona, panggil Deon lagi dengan suara yang terdengar lebih lembut, dia tidak sedang marah tapi sangat khawatir. Anne yang awalnya enggan membalas tatapan sang asisten pribadi, akhirnya memberanikan diri menatap Deon. Maafkan aku Deon, jawab Anne lirih. Katakan, di mana Anda tinggal selama ini? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena akan membuatmu kecewa, jawab Anne makin lirih. Deon menghela nafasnya dengan kasar, Anne sudah seperti adiknya sendiri. Dan mendengar kata-kata itu justru hatinya makin nelangsa. Deon menghela nafasnya lagi dan lagi. Apa Anda tinggal di rumah Dr. Monica? Tanya Deon. Anne menggeleng, karena dia memang tak bisa lancar untuk berbohong apalagi pada Deon, apalagi jika sampai membawa-bawa Monica. Lalu di mana? Tanya Deon sekali lagi. 161. Maaf Deon, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi percayalah, aku baik-baik saja.
Lalu kenapa leher Anda terluka? 37. Dek. N mendelik, untuk beberapa saat dia melupakan tentang lehernya yang terpasang 2 plester luka. Tak tahu bahwa sejak pertama kali bertemu tadi, Deon sudah memperhatikan luka itu dengan seksama. Deon menahan diri untuk tidak langsung bertanya dan ternyata kini adalah waktu yang tepat untuk mempertanyakan semuanya. Kenapa leher Anda terluka? Tanya Deon lagi. N langsung menutupi luka itu dengan salah satu tangannya, langsung terbayang wajah Jackson dan ciuman yang sempat membuat tubuhnya terasa panas. Ini hanya sedikit memar Deon. Bukan luka serius, jawab N gagap. Kalau begitu saya ingin melihatnya. Saya ingin memastikan sendiri bahwa luka itu memang hanya memar biasa, bukan luka serius. Tapi kenapa? Masih perih jika dibuka. Bagaimana bisa Anda mendapatkan luka itu? Ceritanya panjang. Anda sedang menutupi sesuatu pada saya, kenapa Nona? Karena aku tidak ingin membuatmu kecewa Deon. Kamu ingin aku mandirikan, jadi percayalah padaku. Luka kecil ini tidak akan membuatku lemah, balas N. Deon terdiam, jadi seperti menelan kata-katanya sendiri. Harusnya dia tak perlu secemas ini, harusnya dia memang melepas sang nona muda agar mampu menghadapi semua masalahnya sendiri. Bahkan sekarang N terlihat lebih pandai bicara, sampai mampu membalas kata-katanya. Baiklah, balas Deon pasrah, dia memang tak bisa menuntut penjelasan apapun. Akhirnya N hanya mampu mengatakan bahwa selama ini dia memang tidak tinggal di rumah ini. N meminta Deon untuk membawa semua barang-barang bawaannya kembali. N hanya mengambil boneka yang Deon berikan. N juga meminta agar Deon tidak menyelidiki di mana N tinggal. Berulang kali N mengatakan agar Deon mempercayainya. Deon setuju, mereka keluar dari rumah itu setelah 1 jam lamanya. Saat hendak berpisah Deon memanggil taksi. 162. Untuk sang nona muda. Terima kasih Deon, ucap N, kini mulai bisa tersenyum. Pertemuan mereka berakhir dengan baik baginya. Anda harus hati-hati. Tentu saja, ingat untuk jangan mengikutiku. Baik, Nona. N yang senang langsung memeluk Deon sebagai tanda pisah. Meski salah satu tangannya juga sibuk memegang boneka beruang. 3. Pemandangan itu membuat kepala Jackson benar-benar mendidih. Seperti ada asap kebakaran keluar dari sela-sela rambutnya. 13. Sabar, Tuan, ucap Willy. 4. Diam. 10. 163. 59 yang paling gugup. Pergilah lebih dulu Tita N pada sang asisten pribadi, dia benar-benar tak ingin Deon mengikuti mobil taksinya. Baik, Nona, jawab Deon dengan patuh, dia menundukkan kepalanya sebelum menuju mobilnya sendiri. Mobil Deon akhirnya pergi lebih dulu, N menatapnya dengan tersenyum dan memeluk boneka beruang dengan erat. Ternyata jika dibicarakan maka masalah bisa selesai, gumam N, dia mengambil pelajaran dari pertemuannya dengan Deon. 3. Padahal sejak siang tadi N selalu diselimuti rasa takut Deon akan marah, kecewa bahkan sampai pergi meninggalkannya. N menakutkan semua itu. Tapi ternyata setelah dibicarakan kini semua ketakutan N menghilang entah kemana. 1. N bahkan bisa tinggal di rumah Jackson tanpa merasa was-was lagi, karena Deon telah percaya bahwa dimanapun dia tinggal sekarang N tetap baik-baik saja. 22. N kemudian masuk ke dalam taksinya, memerintahkan sang supir untuk menuju salah satu perumahan mewah di kota ini, menuju alamat rumah keluarga Wu. Namun, N terlalu polos untuk langsung mempercayai ucapan Deon, karena nyatanya kini diam-diam Deon pun mengikuti kemana mobil taksi N pergi.
Di persimpangan jalan tadi, Deon langsung menepikan mobilnya dan menunggu taksi sang nona muda keluar. 3. Mana mungkin Deon acuh begitu saja, di saat dia tak mendapatkan kepastian tentang tempat tinggal N saat ini. Maafkan saya nona, tapi saya harus tahu di mana Anda tinggal sekarang. Batin Deon. Tuan, sepertinya Tuan Deon mengikuti mobil taksi N, lapor Willy. Tanpa disadari oleh N dan Deon, kini 3 mobil telah beriringan saling mengikuti. Taksi N di paling depan, kemudian mobil Deon dan terakhir milik Jackson. Ketiganya melaju di jarak aman, tanpa mengetahui satu sama lainnya, kecuali Jackson. Jackson yang mengamati keadaan dengan hati yang terus bergemuruh. 10 menit berlalu. 20 menit berlalu. Sampai akhirnya taksi N mulai memasuki area perumahan mewah tempat tinggal keluarga Wu. Deon di dalam mobilnya langsung mencari informasi siapa saja keluarga yang tinggal di daerah ini. Jantungnya juga berdegup saat menggulir tabletnya. Bagi Deon ini bukanlah pertama kali dia memasuki tempat ini, pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kolega. Tapi Deon tidak pernah mendatangi rumah keluarga Wu. 164. Kenapa Nona N datang ke sini? Gumam Deon, rasa penasaran di dalam hatinya semakin lama semakin tak terkendali. Hingga mobil taksi N akhirnya berhenti di depan sebuah rumah mewah. Gerbang hitam menjulang tinggi di bagian depan. Dek. Deon tergugu, dilihatnya sang nona muda memasuki gerbang tersebut dan masuk ke dalam sana dengan membawa boneka pemberiannya. Saat N tak nampak lagi, dengan perlahan mobil Deon mendekati gerbang tersebut, sampai terbaca nama keluarga pemilik rumah Wega ini, yaitu keluarga Wu. Dek. Jantung Deon makin berpacu tak menentu. Kenapa sang nona muda memasuki rumah ini? Bagaimana bisa? Terlebih dilihatnya jelas tadi sang nona muda nampak tak ragu saat hendak masuk, seolah N memang telah lama tinggal di rumah ini. Membayangkannya jantung Deon terasa ingin copot, kepalanya menggeleng kecil. Tidak mungkin jika selama ini Nona N tinggal di sini. Gumam Deon, dia keluar dari mobilnya dan menatap gerbang tersebut. Salah satu tangannya terkepal kuat, Deon tak akan tinggal diam jika Jackson sampai mempermainkan hidup sang nona muda. Menjadikan N sebagai 0G pribadi lalu bertindak semena-mena sampai membawanya ke rumah ini. Namun semua amarahnya terpecah saat melihat sebuah mobil datang, mobil itu adalah mobil milik Jackson. Dengan amarah yang lebih besar, Jackson pun keluar dari mobilnya dan menghadapi Deon secara langsung. Dan yang paling gugup atas pertemuan ini justru Willy. 14. Deon, sapa Jackson. 3. 165. 60 frustasi. Dalam perjalanan tadi, Jackson mendesak Willy agar mengirim semua hasil penyelidikan tentang N. Tak peduli meski informasi yang didapat hanya sedikit. Sebab kini pikiran Jackson benar-benar buntu, dia benci saat menyadari diri bahwa tak tahu apapun tentang sang istri. Sementara Deon, pria itu bahkan memberi boneka beruang. Seolah begitu mengerti bahwa N menyukai boneka tersebut. Jadi selama perjalanan mengikuti N dan mobil Deon, Jackson terus membaca berkas itu dengan hati-hati. Masa kecil N hanya diketahui hidup di panti asuhan, tak banyak informasi yang didapatkan tentang hal ini. Sekitar 6 tahun lalu N menikah dengan Arga dan tak lama kemudian bercerai, beberapa bulan setelah perceraian itu barulah N bertemu dengan Deon. Namun informasi yang didapat malah menyatakan bahwa Deon bukanlah keturunan asli keluarga Grayson. Jackson mengabaikan beberapa informasi tentang Deon, apa yang dia baca hanyalah tentang N dan N. Jackson tidak menyadari, bahwa jika dia menyelidiki Deon justru lebih mudah untuk mengetahui siapa N sebenarnya.
Informasi kali ini tak berbeda jauh dari informasi yang terdahulu, membuat Jackson makin frustasi. Namun satu hal yang pasti, Anne dan Deon memang telah terhubung sejak lama, entah ada hubungan apa di antara mereka berdua. Deon sapa Jackson setelah berdiri tepat di hadapan pria tersebut. Jackson dan Deon adalah dua pria yang memiliki pemikiran matang dan pembawaan tenang. Jadi meski amarah menguasai diri, namun keduanya masih mampu mengendalikan diri. Aku tidak akan basa-basi, kenapa Anne tinggal di rumahmu? Tanya Deon, meskipun suaranya terdengar tenang namun nampak jelas jika terselip amarah di dalamnya. Mereka hanya dua pria yang sedang menahan emosinya masing-masing. Karena Anne adalah istriku. 1. Jangan bercanda. Sabar, Deon meninggi. Aku akan membawa Anne pulang sekarang juga. Tegasnya kemudian, Deon tidak memanggil Anne dengan sebutan Nona untuk melindungi identitasnya. Meski selama ini hubungannya dengan Jackson terjalin baik, namun Deon tak ingin gegabah. Manusia adalah makhluk paling mengerikan, apa yang terlihat baik bisa berubah jadi sebaliknya dan Deon tak ingin membahayakan sang nona muda. Apa hakmu membawa Anne pergi? Sekarang dia memang sudah jadi istriku, balas Jackson, kemudian menghela nafasnya dengan kasar. Justru aku ingin mengingatkanmu, jangan lagi temui istriku apalagi sampai memeluknya. Deon tak langsung menjawab, tatapan tajam Jackson dia balas dengan hal yang serupa. Kini, makin banyak pula. 166. Pertanyaan di dalam benak Deon. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Kenapa Nona Anne jadi istri Jackson Wu? Bawa aku masuk ke rumahmu, aku akan membawa Anne pulang, tegas Deon sekali lagi. Tangan kanan Jackson terkepal kuat, hingga detik berikutnya tangan itu tak mampu lagi menahan amarah. Dengan gerakan yang sangat cepat Jackson melayangkan sebuah tinju di wajah Deon. 1. Buff. Deon terhuyung nyaris jatuh, namun masih mampu menahan diri untuk tetap berdiri. Tuan cegah Willy, tak ingin keributan ini berlangsung lama. Dan Deon bukanlah orang pengecut untuk menyerah hanya karena pukulan tersebut, tak peduli dengan hubungan baik mereka akhirnya Deon pun balas menyerang Jackson. Buff. 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 Pukulan jadi silih berganti, Willy sampai kewalahan untuk melerai keduanya. Bahkan sampai sopir Deon ikut keluar tetap tak mampu menghentikan perkelahian tersebut. 2. Stop. Pekik Willy frustasi. 12. 167. 61 Apa kamu tahu siapa Anne sebenarnya? Stop. Atau saya panggil Anne datang ke sini. Pekik Willy dan ternyata usahanya itu membuahkan hasil. Mendengar nama Anne disebut, Jackson dan Deon sontak berhenti untuk saling menyerang. Bahkan detik itu juga keduanya membayangkan wajah Anne yang akan sedih saat melihat wajah mereka terluka begini. 1. Deon adalah yang lebih dulu melepaskan cekalannya pada Jackson, sebelum akhirnya Jackson pun mengambil satu langkah mundur. Namun amarah jelas belum sepenuhnya hilang dari hati Jackson, dia berhenti hanya karena tak ingin Anne bersedih. Jangan temui Anne lagi, ini peringatan dariku, ucap Jackson lebih dulu. Luka di sudut bibirnya tak terasa sakit sedikitpun. Tekadnya masih bulat untuk memutus segala hubungan di antara Anne dan Deon. 17. Sebab kini Anne adalah istrinya. Tidak, balas Deon dengan cepat, jika benar kalian telah menikah, kupastikan secepatnya akan ada perceraian, balas Deon tanpa ragu sedikitpun. Hal pertama yang dia ingat adalah luka di leher sang nona muda. Jackson pasti telah menganiaya Anne sampai ada luka tersebut, memar bekas cekikan atau bahkan lebih parahnya senjata tajam. 8. Namun sebelum Jackson kembali menyahut, Willy sudah lebih dulu buka suara.
Sebab jika hanya diam dia sangat yakin perkelahian akan kembali terjadi. Tuan Jackson, saya mohon tenangkan Anda, ucap Willy. Lalu tatapannya berpindah pada Deon. Maaf Tuan Deon, tapi sekarang Anne memang benar-benar telah menikah dengan Tuan Jackson. Jadi saya mohon, jaga bicara Anda. Bagaimana bisa ada pernikahan? Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Anne. Aku tidak pernah menyakiti Anne, dan siapa kamu begitu peduli pada istriku? Bentak Jackson. 2. Tuan, bisakah kita bicara sebentar? Sahut Willy pada Deon. Saat ini Willy tak bisa bicara pada Jackson, rasanya semua urat sang presidir sudah begitu tegang. 1. Deon lantas menghela nafas kasar mendengar ucapan Willy tersebut. Di detik berikutnya Deon mengangguk kecil menyetujui bahwa mereka memang harus bicara untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Deon harus tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, mendengar dari dua sisi, saat ini dari Jackson dan setelahnya nanti dari sang nona muda. Pada akhirnya mereka menuju sebuah kafe terdekat dari area perumahan mewah tersebut, mengambil ruang VIP untuk membicarakan semua hal yang terasa mengganjal. Pertama Jackson menunjukkan surat pernikahannya dengan Anne. 1. Deon tergugu. Hatinya sesak dan rasanya ada yang tercekat di tenggorokan. Kenapa sang nona selalu saja terjerat dalam pernikahan yang tak semestinya? Deon merasa gagal sebagai pelindung. Dia pikir perusahaan Wu Corporation adalah tempat yang aman, namun justru presidir perusahaan itulah yang menjerat sang nona muda. Namun semua kecemasan Deon hilang seketika saat mendengar Jackson bicara. 168. Aku sangat mencintai Anne, jadi menjauhlah dari istriku, ucap Jackson. Dek. Deon yang terkejut dibuatnya. Cinta. Benarkah hal fana itu ada untuk sang nona muda, terlebih dari pria seperti Jackson? Deon menggeleng kecil, sangat meragukan hal tersebut. Apa yang diucapkan oleh Tuan Jackson adalah benar adanya, Tuan Deon. Beliau tidak pernah menyakiti Anne, ucap Willy, mendukung pernyataan sang tuan sebab dilihatnya Deon yang nampak tak percaya. 1. Willy dan Jackson tidak tahu, bahwa kini pikiran Deon tengah kusut. Berulang kali menimbang kenapa Anne merahasiakan ini padanya. Kenapa Jackson begitu yakin bahwa dia mencintai Anne dan apakah Jackson adalah seseorang yang mampu dipercaya? Hingga di satu titik Deon menemukan jawaban versinya sendiri, dilihatnya kembali tanggal pernikahan Jackson dan sang nona muda, tanggal yang bertepatan dengan pertunangan Jackson yang batal. Tentang pertunangan itu Deon juga mendapatkan kabarnya. Tidak, ucap Deon kemudian, aku tahu, kamu menikahi Anne pasti untuk membatalkan pertunanganmu, timpal Deon kemudian. Jackson terdiam. Dia memang tak bisa menyepelekan Deon. Tapi kemudian haruskah menjelaskan semuanya, di saat Jackson masih belum mengetahui apa status di antara Anne dan Deon? Awalnya memang seperti itu Tuan, tapi seiring berjalannya waktu Tuan Jackson jadi sangat mencintai Anne. Willy menjawab tanpa berdiskusi, bahkan Jackson sampai melirik ke arahnya tajam. 2. Tapi bukan tanpa sebab kenapa Willy mendahului, sebab baginya Deon merupakan kunci agar mereka bisa mengetahui siapa Anne sebenarnya. Sebab segala informasi tentang Anne terlalu sedikit mereka dapatkan. Sementara Deon memiliki hubungan spesial yang tak mampu mereka terka, Anne memeluk Deon lebih dulu, Deon memberi boneka dan berkunjung ke rumah. Jelas saja hubungan itu adalah hubungan yang dalam. Sedangkan Jackson terlalu cemburu untuk bisa berpikir jernih. Biasanya Anne akan pulang bersama Tuan Jackson, tapi sore ini Anne ingin pulang sendiri. Karena khawatir kami mengikutinya dan terkejut saat ternyata melihat Anne bertemu dengan Anda, jelas Willy lagi. Diam Will, biar aku yang bicara, balas Jackson. Tidak Tuan,
Biar saya yang bicara. Lebih baik Anda redakan dulu rasa cemburu Anda. 3. Willy. Hentikan, sahut Deon yang akhirnya buka suara. Dia perlu berpikir tanpa Jackson dan Willy malah berdebat. Membuat kepalanya ingin pecah. N datang ke perusahaan Wu Corporation dengan membawa tujuan untuk belajar, bukan menikah. Bukankah hal ini 169 akan menghambat semuanya? Namun sungguh, Deon masih tak bisa terima kenapa sang nona muda menyembunyikan ini semua. Aku tidak ingin membuatmu kecewa, Deon. Kata-kata N itu akhirnya kembali berdengung diingatkan Deon, membuatnya mengusap wajah frustasi. Jackson memperhatikannya dengan lekat, melihat betapa Deon begitu terpukul mendengar pernikahannya membuatnya semakin cemburu. Sebenarnya ada hubungan apa di antara kamu dan istriku? Tanya Jackson, bicara penuh penekanan. Deon tak langsung menjawab, dia membalas tatapan Jackson tak kalah dinginnya. Apa kamu tahu siapa N sebenarnya? Tanya Deon. 8. 170. 62 Kenapa leher Nona N bisa terluka? Dek. Jantung Jackson sontak berdenyut nyeri saat mendengar pertanyaan Deon. Pertanyaan yang terdengar sederhana namun membuatnya seperti tak berdaya. Sebab apa yang dia tahu tentang N memang hanya sedikit. 1. Hanya sedikit. Salah satu tangan Jackson di atas meja bahkan sampai terkepal kuat. Memangnya siapa N? Setahu Tuan Jackson, N sejak kecil tinggal di panti asuhan, beberapa tahun lalu pernah menikah dengan Arga Dewangga, selebihnya tak ada informasi yang lain. Willy, bisakah kamu diam? Balas Jackson. Dia benci saat Willy justru menjelaskan ketidaktahuannya. Jackson tak ingin mengakui diri bahwa Deon lebih mengenal sang istri dibanding dirinya. 4. Namun mendengar penjelasan itu membuat Deon menghela nafasnya dengan lega, mulai bisa menemukan benang merah pula dari informasi yang dia dapat dari anak buahnya. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang mencari informasi tentang sang nona muda, dan ternyata orang itu adalah Jackson. 1. Dan ternyata Jackson belum mengetahui semua kebenaran. Apa yang Jackson tahu adalah semua hal yang telah Deon atur. 1. Dan kamu masih mencintai N meski latar belakangnya seperti itu? Tanya Deon kemudian. Jaga ucapanmu saat membicarakan tentang istriku. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menilainya buruk, balas Jackson. Deon lagi-lagi mengusap wajahnya frustasi. Jackson terus saja menyebut sang nona muda dengan panggilan istriku, istriku dan istriku. Sedangkan Deon masih belum percaya tentang pernikahan ini, tentang Jackson yang mengaku cinta. 1. Sekarang jawab saja pertanyaanku, ada hubungan apa di antara kamu dan istriku? Tanya Jackson penuh penekanan. N. Deon menjeda ucapannya, berpikir bagaimana caranya untuk bisa terus melindungi sang nona muda. Dan satu-satunya cara yang terlintas adalah mengungkapkan kebenaran siapa jati diri N, karena hanya dengan begitu Jackson tak akan bisa meremehkannya dan Deon juga bisa secara terang-terangan melindungi sang nona muda. Terlebih, faktanya memang ada pernikahan di antara N dan Jackson. Katakan, jangan membuat semuanya jadi rumit, ucap Jackson yang tak sabar menunggu penjelasan Deon. Saat ini kesabarannya setipis rambut dibelah 10. 3. N adalah nona mudaku, jelas Deon kemudian tanpa ragu. 1. Dek. Yang terkejut bukan hanya Jackson, tapi Willy juga. 171. Apa maksud ucapan tersebut? Nona mudaku. Apa katamu? Tanya Jackson sekali lagi. N adalah keturunan resmi keluarga Grayson, Nona N adalah pewaris utama Grayson Group. Tegas Deon.
Setelahnya Jackson dan Willy hanya mampu tercengang saat Deon menjelaskan semuanya. Bagaimana bisa sang nona muda tumbuh menjadi wanita yang lemah, tak berpendidikan bahkan tak dikenal orang? Kenapa Deon harus menyembunyikan identitas aslinya untuk melindungi sang nona muda? Kenapa Anne sampai harus jadi office girl di Wu Corporation? Semuanya hanya untuk memantaskan diri sang nona muda untuk mengambil kembali apa yang jadi miliknya. Sekarang Willy sudah tak mampu berkata-kata apa-apa meskipun hanya sepatah kata, sementara Jackson tergugu. Fakta yang baru saja dia dengar lebih dari kata mengejutkan, tapi juga memprihatinkan. Wajar saja jika selama ini Anne terlihat begitu penakut, karena ternyata hidupnya begitu menakutkan. Sejak kecil diperlakukan kejam hingga akhirnya dijual. Dada Jackson sesak sekali, semakin merasa bersalah saat ingat dia pun menikahi Anne dengan cara yang tidak benar. 1D. Nona Anne memintaku untuk mempercayai semua keputusan yang beliau ambil, tapi aku akan tetap mengawasi kalian, tegas Deon. Jackson masih terdiam, sementara kedua matanya kini tak lagi menatap tajam. Namun justru terlihat kosong. Hingga pertanyaan Deon selanjutnya membuat Jackson kembali mendapatkan seluruh kesadarannya. Jawab pertanyaanku, kenapa leher Nona Anne bisa terluka? Tanya Deon. 62. 172. 63 menghidupkan dunia Anne. Kamu melihat plester di leher istriku? Tanya Jackson. 1. Lia, apa kamu melukainya? Balas Deon yang tatapannya masih mengisyaratkan permusuhan. Sedangkan Jackson kini seperti sudah mengibarkan bendera putih. Kebenaran ini membuatnya semakin tak berdaya, karena apapun alasannya, bagaimanapun caranya, Jackson telah menambah luka untuk sang istri. Kembali terbayang wajah takut Anne saat dia tuduh mencuri, tangan gemetar dengan keringat dingin yang muncul di dahi. Anne yang terus menunduk tak berani membalas tatapannya. Itu adalah bekas ciumanku, jawab Jackson kemudian. Anne tidak ingin seluruh karyawan melihatnya, karena itulah kami sepakat untuk menutupnya menggunakan plester luka, jelas Jackson, suaranya terdengar lemah seolah seluruh tenaganya sudah habis. 4. Pikiran Jackson mendadak buntu, tak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Apa yang harus diperbuat untuk cinta yang ada di hatinya saat ini? 24. Willy sudah seperti patung di sana, tak tahu juga harus bicara apa lagi. 1. Dan Deon hanya mampu menelan ludah kasar saat mendengar jawaban Jackson tersebut, sialnya dia tak menemukan kebohongan dari jawaban itu. Susah ku jelaskan semua keadaannya, jadi sekarang aku mohon ceraikan Nona Anne, pinta Deon sungguh-sungguh. Kedua mata Jackson sontak mendelik mendengar hal tersebut. Deon adalah asisten pribadi Anne, tapi sekarang dia seperti sedang menghadapi perwakilan kedua orang tua Anne dari surga. Deon bahkan lebih menyeramkan daripada seorang mertua. Secepat kilat Jackson menggeleng, tidak, aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Harus berapa kali aku mengatakannya, aku mencintai Anne. Berhenti bicara omong kosong, aku tahu Nona Anne begitu mudah untuk kamu manfaatkan. Benar, Anne sangat mudah dimanfaatkan. Bahkan kebohongan pun bisa dia percaya dengan mudah, karena itulah aku selalu ingin melindunginya. Kalau begitu ceraikan Nona Anne, dengan begitu beliau tidak akan perlu terlibat dengan konflik keluarga Wu. Tidak akan ada perceraian, justru aku akan membantu Anne untuk belajar, balas Jackson yang suaranya mulai terdengar serius. Awasilah aku jika kamu tidak percaya, kupastikan akan menjaga Anne dengan sangat baik, kata Jackson lagi. Dan kini Deon dibuatnya terdiam, sementara Jackson kembali melanjutkan ucapannya. Aku dan Anne menikah secara kontrak, setelah 1 tahun kami akan berpisah. Selama kami bersama aku akan membuatnya jadi wanita yang lebih kuat.
Aku akan membuatnya pantas duduk di kursi kepemimpinan Grayson Group. Jelas Jackson, sama. 173. Seperti Deon yang telah mengungkapkan semuanya, maka kini dia pun berlaku jujur atas semua yang terjadi. Aku tidak akan membebani Anne atas pernikahan ini, atas perasaanku. Aku akan membantunya tumbuh, ucap Jackson lagi meski entah kenapa dadanya terasa begitu sesak. 2. Namun pernikahan yang dia mulai adalah cara yang salah, maka mau tidak mau Jackson harus mengalah. Menghidupkan dunia Anne dengan menekan perasaannya sendiri. 1. Baiklah, kupegang kata-katamu. Selama itu pula aku akan terus mengawasi semuanya, balas Deon, lalu berdiri lebih dulu. Setelah sepakat bahwa pertemuan mereka kali ini tidak akan diketahui oleh sang nona muda, Deon akan tetap bersandiwara seolah tidak mengetahui tentang pernikahan ini, seperti keinginan Anne. Dan Jackson akan pura-pura tidak tahu semuanya, bahwa Anne adalah pewaris yang tengah berjuang untuk memantaskan diri. Tuan, ucap Willy setelah hanya ada mereka berdua di sana. Jackson masih terdiam, kedua matanya nampak merah. Tapi belum ada satupun air mata yang berhasil keluar. Hingga beberapa menit kemudian Jackson akhirnya buka suara, ayo pulang. 5.